Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nurfadilah dengan NIM 059 dari Prodi PGSD Unsida semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dari hasil penelitian saya di SD Muhammadiyah 4 Zamzam Sukodono dengan judul Implementasi Pembelajaran Daring di SD Muhammadiyah 4 Zamzam Sukodono. Implementasi pembelajaran daring. Dalam pandemi COVID-19, pemerintah memberikan kebijakan untuk melakukan pembelajaran daring yang tentunya sudah dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Dalam satuan pendidikan tingkat sekolah dasar sudah menggunakan pembelajaran daring dengan melalui bimbingan atau pantauan orang tua. Menurut Riana 2019, pembelajaran daring berbeda dengan pembelajaran tatap muka atau luring. Pembelajaran yang memfokuskan pada kecermatan serta ketepatan dalam menerima dan mengelola informasi yang diterima melalui pembelajaran daring. Menurut Rianda, Herlina, dan Wicaksono 2020 menjelaskan bahwa beberapa hal atau kegiatan yang dilakukan saat pembelajaran daring yaitu saling berkomunikasi antar satu dengan lainnya serta berdiskusi secara daring atau online. Saat ini, peserta didik dapat melakukan komunikasi dan berdiskusi antara satu dengan yang lainnya melalui aplikasi Zoom, Google Meet, atau dengan video konferensi yang lain. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan narasumber yang bersedia untuk memberikan informasi melalui pengalaman narasumber terkait topik yang akan dibahas. Metode penelitian ini digunakan untuk ingin mengetahui fenomena yang ada atau keadaan yang sedang terjadi secara alamiah atau tanpa adanya manipulasi atau rekayasa. Hasil dan pembahasan yang saya ambil dari penelitian ini yaitu strategi penerapan pembelajaran daring, kemudian ada hambatan yang terjadi saat pembelajaran daring, dan yang terakhir yaitu dampak saat pembelajaran daring. Strategi penerapan pembelajaran daring. Yang pertama, yaitu memberikan arahan kepada wali murid dan peserta didik. Hal ini dilakukan karena banyak sekali wali murid yang belum cukup dalam memahami pengetahuan teknologi. Maka dari itu, sekolah harus memberikan arahan, tutorial ataupun bimbingan kepada peserta didik dan wali murid agar pembelajaran daring terlaksana dengan lancar. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi mingguan. Evaluasi yang diberikan juga dapat melancarkan komunikasi antara sekolah dengan wali murid. Selain itu, evaluasi juga dapat digunakan sebagai pengukur seberapa efektifkah pembelajaran daring yang dilaksanakan dan juga kenyamanan peserta didik saat pembelajaran daring berlangsung. Yang ketiga yaitu menggunakan variasi pembelajaran daring dan luring. Agar peserta didik tidak merasa jenuh, tentunya strategi yang diterapkan tidak hanya pembelajaran daring, namun juga menerapkan pembelajaran luring. Karena tingkat sekolah dasar merupakan sekolah anak-anak di bawah umur yang mudah merasa jenuh, sekolah pun memberikan pembelajaran luring, namun dengan jadwal yang sudah ditentukan dan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian, dampak saat pembelajaran daring. Dampak ini bisa dirasakan oleh sekolah, orang tua, guru, dan juga peserta didik. Dampak bagi sekolah yaitu ketercapaian tujuan belajar yang sangat jauh berbeda dengan pembelajaran sebelum daring. Contohnya seperti pada saat kita melakukan pembelajaran luring atau tatap muka seperti biasa, ketercapaian yang kita dapatkan yaitu hingga 100%. Sedangkan saat pembelajaran daring, ketercapaian yang kita dapatkan hanya sekitar 50% atau bahkan di bawah 50%. Dampak bagi orang tua. Orang tua merasa terbebani dalam tugas yang diberikan oleh guru. Karena setiap kali siswa diberi tugas, tentunya orang tua tetap harus mendampingi dan membimbing anaknya untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas tersebut. Dampak saat pembelajaran daring bagi guru. Tidak semua guru dapat menggunakan teknologi, namun
guru juga dituntut untuk mengetahui teknologi. Maka dari itu, sebelum melakukan pembelajaran, guru diberikan bimbingan atau latihan untuk mengenal lebih dalam mengenai teknologi. Dampak saat pembelajaran daring bagi peserta didik, yaitu turunnya semangat belajar, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kurangnya motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini juga mempengaruhi dalam ketercapaian hasil belajar siswa yang cenderung menurun karena karakteristik dan pemahaman masing-masing peserta didik yang berbeda membuat hasil ketercapaian juga berbeda. Kesimpulan dari artikel yang saya buat yaitu pembelajaran daring yang diterapkan memiliki strategi untuk memaksimalkan pembelajaran daring. Namun, di balik itu semua, banyak sekali berbagai kendala atau kesulitan yang menghambat berlangsungnya pembelajaran dan dampak yang begitu besar terhadap pendidikan sehingga pembelajaran daring di saat ini bisa dikatakan kurang efektif. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan melalui presentasi ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.